Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa nahi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil mukarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Malam ini pembahasan masih seputar masalah-masalah yang seringkali mengundang pro kontra dan salah paham. Ibnu Arabi mencoba melakukan pemilahan terhadap masalah-masalah yang krusial, sehingga dengan pembahasan terkait masail, ya, beberapa masalah yang seringkali mengundang pro kontra dan bahkan sering mengundang salah paham karena pahamnya yang salah gitu. Maka dengan memahami masalah-masalah yang disampaikan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi ini, kita akan tahu persis apa yang dikehendaki oleh beliau. Masalah yang akan kita bahas malam ini, ya, terkait dengan alam atau wujud alam semesta. Ini memiliki dua sisi, ya, sisi aspek zahir dan aspek batin. Maka untuk lebih mengetahui secara detail, kita langsung membaca teks yang ditulis oleh Ibnu Arabi sebagai berikut. Ma min mumkinin min alamil khalqi illa walahu wajhani. Jadi mamin mungkinin, tidak ada dari sesuatu yang bersifat mungkin. Nah, di sini harus kita pahami, kalau kata mungkin dalam pembahasan teologi atau pembahasan ilmu hakikat itu sering dipahami maknanya adalah wujud alam semesta gitu. Jadi istilah mungkin, ya, itu kita harus paham apa yang dikehendaki oleh kata mungkin ini. Nah, dalam kajian teologi, ilmu kalam atau kajian tasawuf falsafi, ya, mungkin itu adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang berupa wujud alam semesta. Ini namanya mungkin. Jadi wujud alam semesta ini termasuk mungkin. Wujud diri kita termasuk mungkin. Ya. Wujud gunung, laut, ya, matahari, ya, bulan, bintang, semuanya adalah masuk dalam kategori mungkin. Kenapa disebut mungkin? Karena ini sesuatu yang baru, yang dahulunya tidak ada menjadi ada, diadakan oleh Yang Maha Ada. Maka ketika sesuatu yang ada
Inilah yang disebut mungkin. Nah, pesan penting dari Syekhuna Ibnu Arabi, ya, jangan sampai ketika sudah melihat sesuatu yang mungkin, sesuatu wujud alam semesta, kita lupa dibalik mungkin itu. Ya, akhirnya apa? Orang hanya melihat wujud sebatas aspek dohir. Contoh, kita melihat keindahan gunung misalkan. Ini sesuatu yang mungkin. Siapa penciptanya? Ya Allah. Allah yang maha ada, yang mengadakan alam semesta. Nah, kalau kita didasari dengan basic ilmu tauhid, maka dalam memandang alam semesta, iktikad kita, keyakinan kita akan terkoneksi, bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berucap subhanallah, itu ada isinya. Ya, tidak subhanallah tapi sebatas di lisan. Batiniahnya tidak merasakan kenikmatan hakikat di balik subhanallah. Itu. Melihat keindahan laut misalkan dan panoramanya. Kalau kita punya basic ilmu tauhid atau ajaran Ibnu Arabi, itu akan mudah memandang siapa di balik laut ini. Itu bahkan bisa mengeksplorasi hakikat laut itu sendiri. Gitu. Begitu juga dalam memahami kehidupan yang real dan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang penuh dinamika. Nah, maka orang yang memiliki basic tauhid ahlu kasfi ini, itu akan selalu yang pertama diingat adalah al-fa'il al-hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi di sini sebenarnya Ibnu Arabi mengajak kepada kita untuk eling kepada Allah dalam membaca, melihat situasi alam semesta ini. Jangan sampai penglihatan kita kosong karena hanya sebatas melihat yang dohir, tidak melihat hakikat di balik wujud itu. Ya. Jadi mami mungkin, jadi kita sudah paham apa yang dimaksud dengan kata mungkin. Kemudian mungkin ini ya, kemudian diperinci lagi min alamil kholqi. Ya, jadi di antara mungkin yaitu alam makhluk. Ya, wujud alam semesta ini termasuk alamul kholqi. Ya, panorama kehidupan alam semesta juga termasuk min alamil kholqi. Lah, wujud kehidupan alam semesta ini illa walahu, kecuali baginya, ya. Baginya itu khobar muqaddam, ya, kembali kepada mungkin, atau wajhani atau min alimil khalqi, ya, illa walau, kecuali baginya, wajhani, ya, mubtada muakhar, ada dua sisi, ya, ada dua sisi. Jadi artinya setiap wujud yang ada di alam semesta ini itu memiliki dua sisi. Tadi sudah saya jelaskan, sisi dohir dan sisi batin. Itu. Selanjutnya Ibnu Arabi menjelaskan wajhun ila sababihi. Ya. Satu sisi akan terurai dari sebab adanya wujud alam tersebut. Ini yang disebut aspek zahir. Contoh, misalkan kejadian manusia. Ya, ini kan ada sababihi, ada proses. Ya, tidak mungkin wujud manusia ujuk-ujuk kun fayakun jadi. Tidak.
tapi harus melalui sebuah proses panjang. Ya, dua manusia laki-laki perempuan hatinya digerakkan oleh Allah, kemudian turun saling cinta, kemudian berproses sampai menikah, ya. Kemudian selanjutnya sampai akhirnya istrinya hamil dan sampai melahirkan. Nah, ini disebut proses sababihi. Ya. Begitu juga wujud alam semesta. Ya. Kalau kita lihat sejarah wujud alam semesta, ya, ini kan termasuk baru. Sebab dahulunya Adam dan Hawa itu di surga. Karena Adam dan Hawa tidak bisa menjaga perintah Allah, kemudian Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Artinya di muka bumi ini adalah sesuatu yang baru. Berarti wujudnya ada proses, ada sebab. Kan kronologisnya panjang ini. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, mulai dari rencana Allah yang ingin menciptakan khalifah fil ard kepada seluruh para malaikat. Saat itu malaikat, ya, tanda kutip agak cemburu, ini Allah masih mau nyiptain makhluk apa, persembahan kami, tasbih kami masih kurang gitu. Sampai akhirnya para malaikat pun memberikan analisis, paling mereka nanti, ya, akan bertumpah darah, ya, akan menumpahkan darah di muka bumi, wa yasfikud dima. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian tahap berikutnya ketika Allah, ya, menciptakan Adam, terus Allah memanggil seluruh malaikat. Seluruh malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, mereka semua bersujud, ila iblis. Ternyata di antara para malaikat ada satu malaikat yang tidak mau bersujud, yaitu namanya iblis. Jadi iblis ini sebagai nama salah satu malaikat yang tidak mau bersujud. Nah, ketika masih menjadi malaikat, namanya Azazil. Itu di dalam kitab Syairus Salikin dijelaskan, ya, di situ nama malaikat yang dianggap sebagai pemegang ars ini namanya Azazil. Tapi ketika diuji oleh Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, enggan. Ya, fasajadu ila iblis. Semua bersujud kecuali aba wastakbar. Dia menolak, wastakbar, dan merasa lebih besar. Ya, karena dalam pernyataan statementnya iblis, anu khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya, khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api, gitu. Jadi kesombongannya muncul sehingga terhijab. Lah, seandainya seluruh malaikat itu bersujud semua, nggak ada yang bangkang satu, mungkin cerita dunia ini akan beda, gitu. Nah, karena skenario Allah itu memang dibuat demikian, semua sujud, hanya satu yang tidak sujud, ila iblis. Ya, nah, ini bagian dari sabab, bagian dari, ya, proses kronologis, ya, itu. Ya, bagian dari proses kejadian alam semesta. Nah, setelah itu iblis, ya, bersumpah kepada Allah, wallahi, demi Allah, la uhwiyannakum ajmain, ya, janjinya la uhwiyannakum ajmain, demi Allah aku sungguh akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ini
illa ibadaka wal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa iblis ini sudah bersumpah, ya, berjanji kepada Allah bahwa seluruh anak cucu Adam akan aku sesatkan. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Maka sehebat apapun manusia, ya, kalau dia tidak mengenal ilmu-ilmu tentang kedalaman kita, hanya memahami ilmu aspek lahiriah, itu untuk menghilangkan keangkuhan, kesombongan itu cukup berat. Gitu. Karena kasusnya tadi, dia merasa berilmu, sombong dengan ilmunya. Padahal ini harus diruntuhkan. Gitu. Cerita Azazil tadi, kalau dia bisa meruntuhkan egonya, ya mungkin ceritanya nggak ada iblis. Gitu lah. Selanjutnya, setelah itu proses berikutnya ketika Adam diciptakan oleh Allah, ya, kemudian Hawa sebagai pasangannya, kemudian dikasih perintah oleh Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, Adam dan Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini, ya. Ini sebenarnya makna majas, ya, ada makna hakiki di balik ini. Ya, kalau hanya sekedar tidak mendekati pohon itu semua orang bisa. Tapi bagaimana ketika dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, keduanya sudah ada syahwat, maka iblis masuk, yuwaswisu, memberikan bisikan. Untuk apa? Untuk melanggar perintah Allah. Ya, akhirnya terjadilah pelanggaran, ya, bahwa Allah melarang, tapi Adam dan Hawa karena bisikan iblis yang sudah dendam tadi, akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Kemudian Allah murka, ya, kemudian sampai Adam dan Hawa itu berdoa, ya, sebagaimana yang sering kita dengar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doanya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna, kami telah anfusana, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan belas kasih-Mu, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami akan menjadi orang yang menyesal. Gitu. Nah, kemudian proses berikutnya diciptakanlah, ya, bumi, ya, kemudian Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Adam diturunkan kalau nggak salah posisinya sekitar India dan Pakistan, sedangkan Hawa itu di Jeddah, kemudian keduanya bertemu di Jabal Rahmah di Mekah itu. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Ibnu Arabi sebagai sababihi, ya, yaitu proses yang disebut dengan sabab. Itu wajhun ila sababihi. Nah, jadi dengan demikian kita dalam bertauhid, ya, tetap harus bisa memandang proses sebab itu, ya, bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilepas proses ini dari Allah. Memang, ya, akan terjadi skenario seperti itu. Memang juga akan ada proses seperti itu. Tapi kalau Allah dihilangkan dalam sebuah proses, maka nantinya akan menjadi ateis. Ateis itu tidak percaya dengan Allah, karena dianggap Allah itu tidak ada. Proses kejadian manusia dianggap itu proses yang natural. Proses tumbuh-tumbuhan alam semesta itu dianggap proses yang natural, yang alami. Jadi tidak menganggap peran Allah. Inilah orang yang terjebak pada ateisme.
Lah ahli kasfi Ibnu Arabi tidak. Ibnu Arabi mengajarkan kita proses sabab tadi, sunatullah tadi tetap harus dipandang itu sebagai dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi akhirnya kita bisa memandang Allah ya, dalam melihat situasi apapun. Karena di balik ya, gerakan alam semesta ini ada al-fa'il al-hakiki ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini wajun ila sababihi, ini oleh Ibnu Arabi ya disampaikan bahwa sisi ini adalah sebuah kenyataan. Tapi harus disadari dari sisi substansinya, hakikatnya gitu. Wa wajhun, dan satu sisi ilallah, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi satu sisi melihat sebabnya, satu sisi yaitu memandang Allah atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka orang yang terjebak pada sebab zahir tok, yang tadi seperti ateis atau kaum Qadariyah atau Mu'tazilah, dia hanya melihat dari aspek zahir, dia akan terjebak, tidak bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini disebut orang yang terhijab. Orang yang tertutupi mata batiniahnya, tidak bisa melihat objek yang hakiki. Nah, ini sudah dijelaskan fakullu hijabin gitu. Maka setiap hijab gitu, setiap tirai. Tirai yang mana? Tirai yang menutupi mata lahir kita, mata batin kita, terutama mata batin kita ketika tertutupi, mata ini hanya memandang yang zahir. Maka harus ada koneksi antara mata zahir dan mata batin. Mata zahir memandang yang zahir, mata batin terkoneksi, mengembalikan dan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang seperti ini pandangan yang mendapatkan nur ilahiyah. Gitu. Kalau nggak mendapatkan nur ilahiyah, ya akan menjadi terhijab. Seperti kebanyakan orang. Melihat wujud alam semesta pasti terjebak pada wujud zahir saja. Ya, melihat laut, melihat kejadian alam semesta, yang dilihat hanya zahir, tidak bisa melihat yang batinnya. Maka orang yang terhijab ini sama saja dia dalam kegelapan. Fakullu hijabin wa zulmatin. Setiap orang yang terhijab dan dalam kondisi gelap, gelap itu gelap bukan gelap situasinya, tapi gelap mata hatinya karena tidak mendapatkan pencerahan ilmu rohaniyah, tidak mendapatkan pencerahan ilmu ahli kasfi, ya. Maka ini yang termasuk hijab. Tatra'u alaihi, ya. Tatra'u alaihi famin sababihi, ya, dia akan terhijab melihat sesuatu itu hanya dari aspek sebabnya tok, sebab dohirnya tok itu tadi. Ya, jadi jelas bahwa kalau kita ya termasuk kelompok yang ini, maka pandangannya sebatas melihat yang dohir, tidak bisa melihat yang batin. Melihat proses sunatullah, melihat proses alamiah, ya itu sebatas dilihat dari dohirnya, tidak bisa memandang yang hakikat, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu tadi disebut orang yang posisi seperti ini adalah orang yang terhijab, orang yang dalam kegelapan hatinya. Ya, karena kalau hatinya gelap, ya matanya
tidak bisa melihat di balik alam semesta ini. Nah, kemudian sebaliknya, di satu sisi ada hijab dan ada zulmah, kegelapan. Nah, satu sisi ada wa kullu nurin, dan setiap cahaya, ya cahaya ini adalah cahaya ilahiyah. Ya, cahaya ilahiyah yang masuk menembus ke relung hati seorang hamba, yaitu wa kasfin, dan mendapatkan anugerah kasyaf. Kasyaf itu apa? Yaitu ketersingkapan mata batin dalam melihat segala sesuatu langsung ingat kepada Allah. Itu namanya kasfin secara teori keilmuan. Tapi bagi para sufi, kasfinnya tidak sebatas ilmu, tapi dirasakan. Jadi otomatis melihat sesuatu, teori ilmunya ngerti, tapi batiniahnya, zukiyahnya merasakan. Itu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan limpahan nur atau asror ilahiyah, dan juga mendapatkan kasaf, ketersingkapan mata batin, sehingga dalam melihat objek alam semesta tadi tidak terjebak pada aspek dohirnya, tidak terjebak pada aspek formalnya. Ini karena apa? Karena sudah mendapatkan nur ilahiyah dan mendapatkan kasaf, yaitu ketersingkapan mata batin. Wamin janibi haqqihi, ya, orang yang mendapatkan nur ilahiyah dan kasyaf tadi itu memperoleh dari sisi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anugerah. Jadi kalau dua orang ini misalkan duduk bersama, sama-sama di pinggir pantai, yang satu adalah orang yang terhijab dan zulmah, yang satu adalah orang yang mendapatkan pencerahan nur ilahiyah dan kasaf, maka dua orang ini walaupun duduknya bareng, melihat objek yang bareng, tapi rasanya berbeda. Kalau yang terhijab, dia melihat aspek lahirnya, melihat keindahan lahiriahnya saja, tidak sampai terkoneksi kepada Allah. Sebaliknya orang yang mendapatkan anugerah kasyaf, mendapatkan anugerah nur ilahiyah, dalam melihat objek dia selalu eling, ya bahasa eling, selalu ingat, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah. Lah, orang-orang yang mendapatkan anugerah nur dan kasyaf ini ya biasanya adalah orang-orang yang istiqomah di dalam pengkajian ilmu tasawuf dan ilmu torekoh gitu. Lah kok bisa? Lah iya, karena objek yang menjadi pembahasan, objek yang selalu digali adalah tentang hakiki, tentang sesuatu yang hakiki di balik wujud alam semesta ini. Itu. Sebaliknya, orang yang terjebak pada ilmu-ilmu lahiriah, maka pandangannya juga akan terjebak pada aspek lahiriah. Maka orang yang hanya belajar ilmu lahiriah sulit untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pengkaji ilmu tasawuf, falsafi, atau para ahli torekoh. Tapi kalau ahli torekoh, ahli tasawuf yang memiliki background ilmu syariah, ilmu lahiriah yang komplit, dia bisa merasakan aspek lahir dan aspek batin. Gitu. Maka kondisi idealnya dua aspek lahir dan batin ini harus menjadi pondasi bagi para pengkaji ilmu hakikat ini. Jadi secara fikih menguasai,
Ya, secara ilmu batin dia menguasai. Jadi tahu secara persis. Tapi sebaliknya kalau orang yang terjebak pada ilmu fikih tok, ya ilmu-ilmu lahiriah lah gitu, ya dia akan berkutat pembahasannya hanya aspek zahir. Dan kalau aspek zahir, niscaya tidak bisa merasakan kenikmatan dalam memandang Allah, dalam melihat segala wujud di alam semesta ini. Nah, jadi Ibnu Arabi sudah memilah. Kalau orang yang hanya belajar ilmu zahir, ya sulit untuk bisa merasakan pengalaman yang dirasakan oleh ahlu batin. Itu. Kecuali dia merasakan. Baru, oh iya ya, saya bisa menerima itu, bisa paham itu. Maka dua sisi inilah yang sering kontradiktif bagi orang yang tidak paham. Sebenarnya dua sisi ini berlazim-laziman. Ya. Karena ini ibarat baju, ini ibarat isi. Ini ibarat warongko, ibarat kerisnya. Satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Maka dalam beragama, jangan sampai kita terjebak tadi. Pemisahan. Hanya ngaji fikih tok sampai mati, misalkan. Nah, ini oleh Imam Ghazali dikritik. Ya. Kalau sampai ngaji fikih tok, terus tidak dibarengi dengan ngaji ilmu-ilmu hakikat, ini khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini dalam Ihya juz 1 dijelaskan oleh Imam Ghazali seperti itu. Ya karena hanya memahami aspek lahir, terjebak aspek lahir, tidak memahami aspek batin. Nah, ini yang dikehendaki oleh Ibnu Arabi, bahwa orang-orang yang istiqomah dalam kajian tauhid falsafi dan mempraktekkan dalam ilmu thariqah, insya Allah apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, wa kullu nurin wa kasfin, dan setiap cahaya-cahaya ilahiyah dan kasaf itu akan memenuhi ruang batinnya, sehingga dia bisa merasakan dan menikmati keindahan di balik aspek lahir tadi. Nah, ini dijelaskan wamin janibi haqqihi, ini adalah anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilahnya bagi yang masih terjebak di aspek zahir, ya ayolah kita mulai menggali aspek-aspek batin ini dan kita amalkan. Kalau kita hanya belajar hanya sebatas teoritis, ya kita belajar tasawuf Ibnu Arabi tapi teoritis tok, nggak mau diamalkan, ya hanya muter-muter di pikiran, nggak bisa merasakan kenikmatannya, kelezatannya. Itu ya. Wa kullu mumkinin, ya, selanjutnya wa kullu mumkinin, dan setiap sesuatu yang mungkin. Itu. Jadi kalau di dalam kitab Al-Futuhat ini kalau ada istilah menyebut mungkin, ya kita sudah paham. Yang dimaksud tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin adalah sesuatu yang baru. Mungkin itu ya makhluk alam semesta ini. Ini termasuk mungkin. Wujud kita ini juga mungkin yang baru. Min alamil amri, dari ya, alam amr, yaitu perkara, ya, perkara yang baru ini. Fala yatasawwaru fi haqqi hijabun li'annahu laisa lahu illa wajhun wahid wa huwa an-nurul mahdhi. Ya. Jadi setiap sesuatu yang mungkin dari alam yang nyata ini, ya itu jangan sampai ya terhijabi, ya terhijabi. Sebab kalau terhijab tadi tidak bisa melihat yang batin. Padahal kalau hijab ini tersingkap, ya dia hanya bisa illa wajhan wahidan atau illa wajhun wahid, ya, karena ada laisa bisa dibaca
mansub atau marfu ya, illa wajhun wahid, kecuali ya satu sisi. Artinya begini, orang yang sudah diberikan anugerah ilmu batin tadi dan dipraktekkan, maka dalam melihat wujud alam semesta itu ya langsung terkoneksi kepada yang hakikatnya. Lebih dominan melihat objek yang hakiki. Itu. Nah, sebaliknya orang yang masih terjebak pada aspek dohir, yang dilihat adalah wujud yang dohiri, wujud yang nampak, yang fisik, bukan yang hakiki. Gitu. Maka kalau orang yang sudah tersingkap hijabnya, li'annahu laisa lahu illa wajhun wahid, karena baginya tidak ada dua sisi tadi. Dua sisi itu kan tadi hanya untuk penjelasan secara teoritis. Tapi kalau orang yang sudah terangkat hijabnya, itu yang dilihat ya hanya satu. Ya hanya satu, wujud yang dilihat itu kembali kepada wujud yang hakiki. Fahuwan nur al-mahdi. Lah, orang yang sudah mendapatkan anugerah bisa melihat wujud yang hakiki ini adalah orang yang mendapatkan anugerah al-mahdi. Ya, anugerah yang termasuk disebut mahdi, gitu, murni. Ya. Ala, ya, ini diingatkan, lillahi ad-dinul khalis. Ala, ingatlah, lillahi, bagi Allah, ad-dinu, yaitu agama, al-khalis, yang murni. Jadi Ibnu Arabi menjelaskan di akhir penjelasan masalah ini dengan ayat ini, ayat Al-Quran ya, ala, ingatlah, lillahi, bagi Allah, ad-dinu, yaitu agama, al-khalisu, yang murni. Agama yang khalis adalah agama yang memiliki pandangan aspek zahir dan batin, yaitu yang integrated, yang kafah, yang meliputi aspek lahir dan aspek batin. Nah, kalau hanya sebatas aspek zahir ini adalah orang-orang yang terhijab, orang-orang yang terjebak pada aspek zahir itu. Maka dalam struktur keilmuan ya, kita kalau di pesantren itu kan ngaji itu mulai dari dasar dulu. Ilmu nahwu, ilmu shorob, kemudian fikih, usul fikih, ilmu ulumul Quran, kemudian hadis. Nah, itu pasti puncaknya itu baru diperbolehkan ngaji tasawuf atau ngaji thariqah. Nah, sebab apa? Ilmu yang sudah dikaji ini sebagai dasar, sebagai basic. Kalau didasari dengan ini akan kokoh pemahaman ilmu tasawufnya, apalagi tasawufnya sudah masuk ke ilmu tasawuf falsafi. Dia tidak akan menafikan ilmu-ilmu yang ini karena ini sebagai perangkat yang sinergis, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau dia tidak punya background keilmuan yang tertata tadi, tiba-tiba ujuk-ujuk mempelajari ilmu hakikat. Nah, ini yang sering terjadi adalah mencampur aduk di dalam memahami ilmu hakikat. Ini yang sering dikritik oleh banyak ulama. Dan ini yang sering kali pula melakukan penyimpangan dari ajaran ya Ibnu Arabi yang utuh ini. Karena dia tidak memiliki basic keilmuan yang komplit, yang kokoh, kemudian dia hanya ngambil secuil, kemudian ini dipahami secara sepihak, bahkan pemahamannya masih dipenuhi dengan hawa nafsu. Akhirnya ilmunya menjadi pembenaran terhadap keinginan hawa nafsunya. Itu. Nah, maka kalau kita sudah memiliki
keilmuan lahir mulai dari nahwu shorof, kemudian fikih, usul fikih, ya, ilmu Quran, ilmu hadis, kemudian ilmu tasawuf, ya, sampai tidak sebatas ilmu tasawuf, ya, yang akhlaki atau amali, tapi falsafi, ya, karena pada hakikatnya tasawuf falsafi ini ya dikaji oleh semua para ulama sufi. Contoh misalkan Al-Ghazali sering disebut sebagai tokoh tasawuf amali atau akhlaki, tapi faktanya Imam Ghazali juga punya kitab Mishkatul Anwar yang isinya adalah falsafi. Jadi falsafi dan amali ini adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Begitu juga Ibnu Arabi yang lebih dikenal sebagai tokoh falsafi. Ibnu Arabi ternyata mengajari syariat secara tertib, disiplin, lahir dan batin. Gitu. Maka keilmuan tokoh-tokoh besar dalam dunia tasawuf, khususnya Ibnu Arabi dan Imam Ghazali, inilah yang menjadi rujukan para ulama di dunia Islam dan di Nusantara ini. Maka ya kajian-kajian ini, ya kalau kita bisa menghidupkan kembali, kita berpegang pada sumber primer, ya insya Allah kita akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebab penyimpangan itu sering terjadi karena tidak memahami objek, kemudian dia mencomot, menganggap ini adalah bagian dari objek. Gitu. Ibaratkan begini, orang belum paham secara utuh, ditanya gajah gimana? Padahal dia baru mendapatkan pemahaman tentang ekor. Ya pasti ekor ini akan dianggap sebagai gajah. Ini perumpamaan menggambarkan orang yang tidak memahami struktur keilmuan yang utuh, kemudian dia asal mencomot, menganggap bahwa ini adalah ilmu yang benar. Gitu. Maka kita dianjurkan untuk terus belajar dan belajar. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji satu masalah ini, ya kita mendapatkan energi ruhani, terutama penjelasan tentang teori, ilmu hakikat, kemudian bagaimana prakteknya dan bagaimana komposisi ya, antara orang yang terhijab, orang yang mendapatkan nur dan kasaf. Maka dari situlah kita bisa memahami. Kalau posisi kita saat ini berada di posisi yang terhijab, ya jangan tersinggung gitu ya. Oh iya, berarti saya ada kekurangan. Gitu. Begitu juga yang sudah belajar ilmu hakikat, sudah paham teori ini, ya jangan lantas kita mengabaikan yang dohir. Sebab dohir dan batin adalah satu kesatuan. Ya, mudah-mudahan dengan pengajian malam ini, ya walaupun ya harus ngaji ya di Bali, ya kita manfaatkan tetap bisa ngaji. Mudah-mudahan penjelasan malam ini bisa menjadi pencerahan kita di dalam mengamalkan ilmu hakikat yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, sehingga kita bisa berada pada koridor Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ayat yang dikutip oleh Ibnu Arabi diingatkan, ala elingosiro lillahi milik Allah ad-dinul kholis, agama yang murni, agama yang bersih. Maka agama yang bersih inilah yang harus menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang pada ad-dinul kholis, agama yang murni, yang bersih dalam pengertian lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.